Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa itu hukum penanaman modal. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pasal 1 Ayat 2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Pasal 1 Ayat 3. Unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal yaitu: yang pertama, adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya untuk mempertahankan modal. Yang kedua, bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba. Ketiga, investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Unsur-unsur penanaman modal asing. Yang pertama, dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menanggung semua risiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut. Yang kedua, menurut undang-undang, artinya bahwa modal asing yang diinvestasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur, dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Artinya, modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, harus berstatus sebagai badan hukum. Asas dan tujuan. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk: yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang kedua, menciptakan lapangan kerja, ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, keempat, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, kelima, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, keenam, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, ketujuh, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal dalam negeri. Istilah penanaman modal dalam negeri berasal dari bahasa Inggris, yaitu domestic investment. Penanaman modal dalam negeri dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Penanaman modal asing. Istilah penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu foreign investment. Pengertian penanaman modal asing ditemukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan. Lembaga yang berwenang mengkoordinasikan investasi. Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidakjelasan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi, dan juga oleh mekanisme koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Seringkali terjadi kegagalan dan koordinasi diakibatkan oleh adanya pertimbangan subjektif
yang berlatar belakang kepentingan politis maupun ekonomis, dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya investasi asing ke Indonesia sebanyak mungkin. Kelemahan koordinasi 13 Salim HS dan Budi Sutris antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.